Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Tapi perkenalkan, nama aku Dwi Ayu Meilinda Maharani dengan NPM 23106312547. Nah, kita ketemu lagi nih di materi selanjutnya. Di video ini aku akan membahas tentang investasi emas atau reksadana. Nah, di sini aku menggunakan e-gold atau electronic gold ya, teman-teman, atau emas digital. Sudah. Nah, sebelum kita masuk nih ke perbandingan antara emas dan reksadana, gimana kalau kita cari tahu dulu apa itu emas, apa itu investasi emas dan apa itu investasi reksadana. Yuk. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang emas versus reksadana nih. Kalau misalnya investasi emas itu kan sudah dikenal sejak lama ya sebagai bentuk investasi yang dianggap stabil dan aman. Emas sering dipandang sebagai aset perlindungan nilai, terutama dalam menghadapi inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Nah, kayak yang kita tahu teman-teman, kalau misalnya sejak dulu tuh udah banyak nih yang investasi ke emas, karena mereka sadarnya kalau misalnya kita investasinya ke emas, itu harganya relatif stabil daripada kita investasi ke instrumen yang lain. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe yang investasi tapi maunya yang ruginya kecil, nah cocok banget nih kalau investasi emas. Selanjutnya adalah investasi reksadana. Nah, investasi reksadana adalah bentuk investasi yang lebih modern, di mana dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi. Terdapat berbagai jenis reksadana yang dapat dipilih, dari yang beresiko rendah hingga yang beresiko tinggi seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. Nah, kalau misalnya yang kita sering dengar tuh kalau tentang reksadana itu kayak pasar uang, obligasi, dan juga saham. Pasti teman-teman udah familiar banget, apalagi Gen Z kan ya. Selanjutnya adalah karakteristik investasi emas. Nah, investasi emas itu dapat dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu fisik dan digital. Bentuk fisik meliputi emas batangan, koin, dan perhiasan, sementara bentuk digital mencakup tabungan emas atau investasi emas melalui platform online. Salah satu keunggulan investasi emas adalah likuiditas yang tinggi, memungkinkan investor untuk menjual emas kapan saja melalui toko emas, platform digital, atau bank dengan relatif mudah dan cepat. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh uang cepat atau instrumen investasi yang cepat buat dicairin, nah menurutku emas ini salah satu yang penting. Nah, apalagi sekarang tuh teman-teman gak usah repot-repot lagi datang ke tempat jual perhiasan buat beli emas, karena sekarang tuh udah zamannya digital ya. Ada juga emas digital yang teman-teman bisa beli di berbagai platform online. Selanjutnya adalah karakteristik dari investasi reksadana. Nah, dari emas kan tadi kita udah denger ya. Selanjutnya adalah karakteristik dari investasi reksadana. Investasi reksadana merupakan instrumen keuangan di mana dana dari banyak investor dikumpulkan dan dikelola oleh seorang manajer investasi untuk ditempatkan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana menawarkan kemudahan diversifikasi di mana dana yang diinvestasikan tersebar di berbagai aset, sehingga mengurangi resiko jika dibandingkan dengan investasi langsung pada satu jenis aset. Nah, kayak yang kita tahu tadi, beberapa contoh reksadana itu ada saham, obligasi, dan pasar uang nih teman-teman. Selanjutnya adalah perbandingan resiko. Apa sih perbandingannya? Perbandingan buat resiko dari investasi emas dan juga investasi di reksadana. Nah, pertama, investasi emas memiliki resiko rendah karena harga cenderung stabil dan sering meningkat saat krisis atau inflasi, menjadikannya pilihan aman bagi investor konservatif. Jadi, kalau misalnya teman-teman takut ruginya banyak, takut harganya terjun payung, itu kalian bisa investasi di emas aja. Nah, tapi sebaliknya nih, investasi reksadana itu menawarkan variasi risiko tergantung jenisnya. Reksadana pasar uang memiliki risiko rendah sedangkan reksadana saham memiliki potensi keuntungan tinggi tapi dengan risiko yang lebih besar akibat volatilitas. Jadi kalau misalnya reksadana ini nawarin keuntungannya jauh lebih besar daripada investasi emas, tapi itu harga yang besar itu sebanding dengan resiko yang tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasinya ke emas aja nih, nah dia tuh harganya nggak akan jatuh terlalu jauh, tapi juga dia nggak akan meningkat terlalu tinggi. Jadi harganya tetap stabil di situ-situ aja.
Sedangkan kalau misalnya kita investasi ke reksadana itu harganya bisa jatuh banget. Tapi kalau lagi meningkat dia bisa tinggi banget harganya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu potensi keuntungan. Nah, dari investasi emas umumnya memberikan pertumbuhan nilai yang stabil dalam jangka panjang, tetapi potensi keuntungan yang cenderung lebih lambat dibandingkan instrumen lain seperti saham. Emas sering dianggap sebagai aset perlindungan nilai yang harganya bisa meningkat saat terjadi inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Jadi, kalau misalnya kayak yang tadi udah disebutin ya, investasi emas itu umumnya memberikan pertumbuhan nilai yang stabil. Jadi dia nggak akan meningkat terlalu tinggi maupun nggak akan menurun terlalu jauh. Jadi uang kalian aman-aman aja tuh di situ-situ aja. Selanjutnya, kecuali kalau misalnya dalam jangka waktu yang jauh ya, kayak 10 tahun, 20 tahun. Nah, mungkin itu harga emasnya sedikit meningkat. Sedangkan untuk investasi reksadana, terutama yang berbasis saham, menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka pendek dan menengah. Reksadana saham dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan ketika pasar naik, tetapi juga dapat mengalami penurunan yang tajam saat pasar berfluktuasi. Reksadana pendapatan tetap menawarkan imbal hasil yang lebih stabil, tapi dengan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Nah, buat teman-teman yang suka sama tantangan, boleh banget nih coba investasi di reksadana saham, karena walaupun dia potensi keuntungannya lebih tinggi, tetapi si reksadana saham ini tuh punya perubahan yang signifikan ketika pasar naik, tapi juga bisa terjun payung atau harganya jatuh banget kalau misalnya pasar lagi berfluktuasi. Selanjutnya adalah kesesuaian investasi emas dan reksadana dengan profil investor. Nah, bagi investor yang cenderung konservatif, mengutamakan keamanan serta stabilitas, investasi emas adalah pilihan yang tepat. Emas menawarkan perlindungan nilai dan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan aset lainnya, sehingga cocok untuk mereka yang ingin menghindari resiko tinggi dan memiliki tujuan investasi jangka panjang. Jadi buat kalian-kalian yang masih pengen ngekip uangnya terus di situ-situ aja nih, nggak mau harganya terlalu jatuh, nah kalian bisa banget nih investasi di bagian emas. Nah, tapi bagi investor yang lebih agresif dan berani mengambil resiko untuk mengejar imbal hasil yang lebih tinggi, reksadana saham atau reksadana campuran bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Reksadana saham menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan meskipun dengan risiko yang lebih tinggi akibat fluktuasi pasar. Jadi kalau kalian yang suka tantangan, boleh banget nih coba diinvestasiin uang kalian ke reksadana saham. Nah, dan ada pun kesimpulan yang dapat saya ambil itu baik emas maupun reksadana memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Emas menawarkan stabilitas dan perlindungan dari fluktuasi pasar, menjadikannya pilihan tepat untuk investor konservatif. Sementara itu, reksadana memberikan peluang diversifikasi dengan dikelola oleh manajer investasi, menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi melalui saham dan obligasi, namun dengan risiko yang bervariasi. Oke, selanjutnya, udah tarik kesimpulan aja nih. Tapi selanjutnya sebelum kita tutup, saya bakal coba-coba nih investasi di emas digital dan investasi saham. Nah, boleh kita tonton lebih lanjut videonya ya teman-teman. Nah, oke, bisa masuk. Baik. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita masuk ke dalam aplikasi Pegadaian ini banyak fiturnya ya, tapi kita bisa nyoba buat langsung ke tabungan emasnya aja nih. Nah, jadi di tabungan, kalau misalnya mau invest emas di akun Pegadaian ini tuh kita harus buka rekening dulu teman-teman. Nah, rekeningnya tuh bisa dibuka kalau kalian invest minimal tuh 10.000 kalau nggak salah. Nah, di sini aku udah punya rekeningnya, terus aku udah sempat invest juga tadi karena mau buka rekeningnya kan. Kalau misalnya nggak buka rekening dulu tuh minimal belinya tuh cukup lumayan sih menurutku, kayak sekitar 1 gram kalau misalnya belum punya rekening. Nah, kita langsung aja coba nih ya beli emasnya. Nah, beli emasnya dari rekening sendiri. Terus rekening penerimanya ini aku udah bikin rekening sebelumnya, langsung klik aja. Terus langsung masukin rupiah karena ini buat percobaan ya. Jadi kita masukinnya ke 10 gram aja.
nanti ininya bakal langsung otomatis dimasukin sama si pegadaiannya. Teman-teman klik ininya, terus selanjutnya ini lagi loading dulu sebentar ya. Nah, di sini bakal muncul nih detail transaksinya, nama, rekening emasnya, nominalnya, sama total administrasi. Terus kalau kita klik selanjutnya, bakal muncul kayak gini teman-teman. Oke, rekomendasi pembayarannya. Nah, di sini teman-teman bisa membayar, metode pembayarannya bisa pilih dari virtual account kayak bank. Ini bisa m-banking dari berbagai bank, terus juga ada materi pembayaran lain kayak FinPay, ini by di Indomaret. Jadi buat teman-teman yang nggak punya m-banking atau nggak punya fintech, bisa nih lewat FinPay, jadi bayar langsung ke Indomaret gitu, atau lewat ShopeePay ini. Tapi lagi maintenance jadi tuh. Tapi sayang banget sih dari Pegadaian Digital ini nggak bisa bayar lewat GoPay atau Dana seperti itu. Jadi mereka cuma nerima dari ShopeePay aja. Nah, langsung aja kita klik bayar. Nah, karena tadi aku pilih bayar lewat Mandiri Virtual Account ya, jadi aku bakal bayar ini. Oke, nah sini kita masuk dulu ke Livin-nya. Mungkin agak ngeblur sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita sebentar, kita lagi loading di Livin buat bayarnya. Jadi ini tuh kalau misalnya bayar lewat Livin bisa 12.000, tapi kan tadi kita beli itu 10.000 ya. Nah, ada biaya adminnya 2.500. Jadi tuh kalau kita investnya 10.000, tapi karena sama admin jadi 12.500 begitu teman-teman. Sebentar, ini Livin saya agak sedikit lama ya kak. Oke, kita login lalu oke. Nah, di sini kita bayarnya lewat VA. Masukinnya Pegadaian Mikro ya, teman-teman. Tolong jangan salah. Nah, kita masukin aja ininya langsung. Oke, berarti harus baru ya, teman-teman. Tadi tuh itu virtual account aku yang lama. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini, Pegadaian Mikro. Sebenarnya bisa langsung lewat Pegadaian yang emas ya, tapi karena tadi aku lupa buat salin nomor rekeningnya, jadi kita pakai Pegadaian yang Mikro aja ya. Nah di sini bakal muncul, aduh maaf ini kelihatan saldonya cuma 38.000. Pegadaian Mikronya, nah atas nama Dwi Ayu Melina Maharani. Terus kita langsung klik aja lanjutkan. Nah, di sini muncul nih konfirmasi pembayarannya. Terus kalau kita klik lanjut bayar, itu langsung masukin aja pinnya. Dan nah udah muncul nih resinya kalau misalnya aku udah selesai, udah berhasil bayar. Nah, kita balik lagi ke sini. Kalau kita klik cek status pembayaran, nih lagi loading teman-teman, sebentar ya. Menurutku ini sih kelemahannya Pegadaian tuh dia agak lemot gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bayar, kita tuh nggak bisa langsung lihat. Nah nih oke, kita sudah selesai ya teman-teman. Notifnya jadi bakal kelihatan kayak gini. Jadi tabungan emas, oke kita rating dulu ini aja deh. Oke, awas aja yang diarahin ke ini. Oke, munculnya kayak gini karena sudah selesai ya. Cek kalau kita cek ke emas itu, tabungan emas saya sudah di angka 0,0148 gram, berarti lumayan juga sih. Oke, begitu, segitu aja. Dadah teman-teman.
Oke, halo lagi teman-teman. Nah, setelah nyoba Pegadaian digital, sekarang kita bakal coba reksadana pakai Bibit ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk aplikasi Bibit ini saya udah ngajuin untuk membuka akun ya, tapi ternyata tuh kalau kita buka akun di Bibit, kita harus nunggu sekitar 1 kali 48 jam buat di ACC. Nah, nggak tahu kenapa akun saya tuh belum di ACC sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, itu tampilannya bakal seperti ini teman-teman. UI-nya untuk Bibit ini udah bagus sih menurut saya. Nah, di sini tuh kelihatan ya. Jadi akun Bibit aku tuh masih menunggu verifikasi oleh Bibitnya. Jadi nunggu beberapa saat. Tapi walaupun kita belum bisa nyoba buka atau punya akun di Bibit ya, tapi kita bisa nyoba buat beli nih. Oh, aku salah pencet, maaf ya teman-teman. Ini tuh untuk reksadana. Nih kalau reksadana itu ada jenis reksadana nih, kayak tadi aku udah paparin. Jadi reksadana itu ada pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, karena kalau menurutku karena uang yang aku pakai tuh uang panas ya, atau nggak terlalu banyak, jadi aku merasa resikonya yang moderat aja, jangan yang tinggi kayak saham. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih obligasi yang teman-teman mau beli tuh yang mana. Tapi aku saranin tuh buat teman-teman pikir-pikir dulu kalau misalnya mau beli obligasi, karena harganya lumayan. Terus harus kayak research dulu gitu, mau belinya tuh berapa lot. Nah, ini kayak 1.999.500. Ini tuh untuk satu lot ya teman-teman, jadi dapat 1.000. Oh enggak, kita tetap bisa beli minimal 10.000 nih teman-teman. Nah, ini kita juga bisa lihat untuk detail dari obligasi yang ini ya. Nah, dari ini kita bisa minimum pembelian 10.000 dan bank penampungnya BCA. Untuk komisi pembelian sama penjualannya tuh gratis ya. Nah, di sini tuh kita bisa membandingkan dengan yang lain. Jadi di sini nih kayak bandingkan reksadana. Ini menurutku lumayan sih. Terus udah di sini bisa lihat nih yang mana aja yang lagi investasi di obligasi yang kita pilih. Kalau misalnya kita coba, oh di sini dia agak turun ya, turunnya agak jauh juga. Tapi sekarang udah naik lagi sih. Kalau di harga titik terendah itu 4.500. Kalau kita coba beli, oh kita nggak bisa coba beli karena registrasinya belum diproses. Begitu teman-teman. Dan aku coba di aplikasi reksadana yang lain juga sama, kurang lebih seperti itu. Karena aku pikir tuh si Bibit ini bakal cepet kan, ternyata tuh lama, dan aku nggak expect bakal selama itu. Jadi aku nggak nyoba buat buka di tempat lain. Mohon maaf teman-teman. Kayak mungkin segitu aja videonya. Terima kasih.